seperti biasa, Om Ben akan disclaimer dulu kalau Om Ben ini bukan seorang arsitek atau teknik sipil. Om Ben hanya seorang yang suka menggambar lewat software. Ya, ini adalah untuk rancangan rumahnya ya teman-teman ya. Untuk panjangnya adalah 14 meter dan lebarnya adalah 7 meter. Nah, ini rumah yang cukup lebar ya, dengan sebuah taman di depan, dan yang di belakang pun itu punya opsi bisa buat dibikin taman ataupun mau dibikin working space, atau memang mau dibikin teras untuk jemuran atau untuk ruangan bersantai. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Untuk mulai membangun sebuah rumah, tentunya kita harus punya sketsa dulu, harus punya lahan dulu sesuai dengan ukuran yang memang kita rencanakan. Dalam hal ini 7 kali 14 meter. Nah, seperti biasa dari Om Ben akan membentuk sebuah kotakan ya, akan mengkotak-kotakannya lagi untuk membuat ruangan-ruangan atau space untuk tujuan tertentu. Jadi ini misalnya kotakan ini untuk ruangan kamar, kotakan yang ini untuk dapur, kotakan yang ini untuk kamar mandi dan lain sebagainya. Dan itu harus memang kita tentukan dari awal, dan tentunya harus mendekati ukuran real ya. Sebagai catatan, di sini Om Ben akan membuatnya berdasarkan perkiraan tembok atau lebar tembok itu sekitar 15 cm. Jadi memang ini sudah Om Ben sesuaikan ya. Jadi kira-kira 15 cm buat temboknya, sehingga ruangan-ruangan yang dihasilkan atau yang dibuat di gambar ini mendekati ukuran aslinya ya. Kalaupun ada miss ya, harapan Om Ben sih cuma sedikit, karena memang Om Ben sudah tetapkan di sini untuk ukurannya adalah 15 cm untuk tembok. Dan berikut adalah gambaran dari ruangan-ruangan yang udah Om Ben buat ya. Sekalian Om Ben kasih luasannya dan notice ya, ini buat ruangan apa aja. Nah, ini teman-teman bisa screenshot kalau memang ini sesuai dengan keinginan atau bayangan desain rumah teman-teman. Nah, selanjutnya untuk ruangan-ruangannya kita pertegas dengan menggunakan tembok ya teman-teman ya. Ya, jadi kita beri tembok di masing-masing ruangan agar semakin jelas nanti ruangannya itu ruangan A buat apa, B buat apa, C buat apa. Dan warna-warna yang Om Ben berikan ini merupakan warna-warna yang mewakili dari tujuan ruangan tersebut nantinya untuk ruangan apa. Ya, kalau teman-teman perhatikan di sini ada warna coklat muda ya, terus ada warna kayu, air, sama hijau ya. Nah, itu yang air itu bisa peruntukannya untuk kolam, yang hijau bisa untuk teras santai, dan halaman belakang yang di belakang yang teras belakang yang di belakang bagian belakang itu bisa untuk dapur. Itu seperti itu teman-teman. Itu suatu yang opsional. Tapi kalau memang teman-teman enggak suka yang seperti itu bisa juga ditempatkan sebagai tempat untuk mesin cuci atau tempat untuk akuarium bagi teman-teman yang suka piara ikan. Itu seperti itu ya teman-teman ya. Oke, ini semakin jelas ya teman-teman ya, mau seperti apa ya gambaran di belakang ya. Itu memang bebas sekali, jadi itu memang ruangan yang bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan dari teman-teman sekalian ya. Nah, ini udah Om Ben warnai juga ya untuk temboknya, dan ini ruangan-ruangannya udah semakin jelas ya teman-teman ya. Nah, ini sekarang kita ke depan, dilihat di depan udah ada teras ya, carport untuk mobil juga teras. Jadi ini kalau misalnya teman-teman ada kendaraan bisa untuk parkir di depan. Nah, ini Om Ben tambahkan untuk meja dapurnya ya di belakang ya teman-teman ya, tadi itu mejanya, dan ini untuk kamarnya. Sekalian Om Ben kasih kasur ya atau dipannya, sekalian menghadap kemana dipan itu nanti terkait dengan akses dan lokasi pemasangan AC. Seperti biasanya teman-teman ya, AC itu tidak boleh langsung menghadap ke orang yang sedang tidur, nanti takutnya masuk angin. Itu seperti itu teman-teman. Jadi ini Om Ben usahakan untuk lokasi AC adalah di atas pintu ya teman-teman ya. Nah, untuk halaman belakang sendiri seperti yang tadi Om Ben sudah ceritakan ya, itu bisa dimodifikasi dengan sesuai kemauan dari kita sendiri ya teman-teman ya.
Itu dari Om Ben sih, Om Ben bikin untuk apa namanya, ada tempat buat laundry juga ya teman-teman ya. Jadi nanti apa namanya, tetap bisa cuci di belakang dan di sebelahnya ada kolam. Ya itu kalau emang dari teman-teman menghendaki itu ada kolam. Tapi kalau enggak ya mungkin bisa diganti dengan akuarium atau hanya teras saja dengan lahan kosong, itu juga lumayan nyaman ya teman-teman ya. Jadi ada taman di dalam rumah. Nah ini untuk ruang keluarganya teman-teman ya, mepet sama belakang. Memang seperti ini karena memang kita luasannya hanya panjangnya 14 meter ya teman-teman ya. Ya namun demikian kita jadi punya keuntungan juga, untuk langkah ke dapur nggak terlalu jauh, dan selain lihat TV kita juga bisa lihat halaman belakang rumah kita ya, karena memang jaraknya nggak jauh dari ruang keluarga ya. Untuk ruang tamu sendiri ini di depannya dan tidak tersekat ya teman-teman ya. Untuk privasi emang sedikit kurang, jadi kalau memang mau di privasi teman-teman mungkin bisa menambahkan sekat diantaranya ya. Untuk sekat sendiri teman-teman bisa menggunakan sekat kayu atau rak buku atau mungkin akuarium kecil ya, itu juga bisa dipakai ya teman-teman untuk sekat ya. Nah itu lumayan untuk sebagai privasi itu, seperti itu teman-teman. Nah untuk kamar mandi di sini sistemnya sharing ya teman-teman ya, jadi cuma satu kamar mandi baik untuk penghuni rumah dan untuk tamu, itu seperti itu ya teman-teman, letaknya di tengah. Nah itu juga lumayan ya, jadi untuk tamu tidak perlu nyampe ke belakang kalau memang membutuhkan kamar mandi, itu seperti itu ya teman-teman. Untuk bagian belakang Om Ben isi dengan akuarium ya teman-teman ya, agar view-nya tuh enak. Jadi kalau di ruang keluarga ada TV, ada akuarium, dan di sebelahnya bisa diisi dengan mesin cuci. Jadi fungsi untuk laundrynya di ruangan teras belakang itu masih ada ya teman-teman. Ya selanjutnya Om Ben mau bikin atapnya teman-teman. Nah di atap ini Om Ben ngasih beberapa pilihan atau opsi ya. Jadi yang teman-teman bisa menentukan dengan model rumah yang tertutup seperti ini, nanti teman-teman mau memilih model atap yang seperti apa. Nah seperti biasa ini Om Ben akan bikin untuk terasnya ya. Terasnya ini ada atapnya, jadi nanti bisa santai di teras atau bisa menerima tamu tetap kering ya, nggak kehujanan gitu teman-teman. Nah biar terlihat kokoh ya, menjulang tinggi gitu, Om Ben tambahkan tiang di depannya ya, ada 2 tiang di kanan dan di kiri. Itu seperti itu teman-teman ya. Nanti yang tiang yang di sebelah kiri rumah nanti ini ada temboknya, tapi temboknya itu ada sebagian yang transparan ya teman-teman ya. Jadi nanti apa namanya, tetap enak buat dilihat seperti itu, tidak solid semua. Untuk atapnya di sini Om Ben menggunakan atap yang melebar ke samping dan ke belakang ya teman-teman ya. Jadi masing-masing ditambah 1 meter. Jadi kalau misalnya yang lebarnya 7 jadi 9 dan yang panjangnya 14 jadi 15 ya. Itu seperti itu teman-teman ya. Jadi dengan atap yang melebar ini ya, kesannya memang klasik ya, kayak rumah-rumah zaman dulu. Tapi keuntungannya adalah dia memiliki ruang di samping itu seperti itu teman-teman, yang bisa dikasih jendela sehingga nanti bisa menambah sirkulasi udara di rumah tersebut teman-teman ya, karena memang ada jendela di kanan dan kiri rumah, bahkan belakang ya, karena memang ada space sekitar 1 meteran itu seperti itu teman-teman. Dan di bagian bawahnya ya atau samping-samping bangunannya sendiri itu bisa dikasih taman. Nah ini untuk penampangnya ya teman-teman ya. Untuk atap yang sudah jadi ini saya warnain ya teman-teman ya, dengan warna coklat itu. Nah ini adalah gentingnya ya. Nah lumayan tuh teman-teman, itu mengcover dari depan sampai belakang, dan ada sedikit teras ya yang berupa cor-coran ya teman-teman ya, yang ditopang dengan 2 tiang. Dan di depannya karena halamannya ini cukup luas, bisa diberikan gazebo. Jadi nanti kalau memang ada tamu-tamu yang tidak perlu nyampe dalam rumah, itu bisa disambut tamunya, diajak ngobrol di gazebo. Seperti itu teman-teman. Nah ini merupakan penampang kelilingnya ya teman-teman ya. Tadi kita udah lihat rumahnya dari berbagai sisi, dan ini di bagian depannya ya teman-teman ya. Ada 1 mobil ya di dalam 1 carport, ada gazebo-nya di situ ya, dan cukup luas ya saya rasa teman-teman ya di ukuran ini untuk halaman depannya. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah untuk lebih jelasnya ini renderannya ya teman-teman ya, ini merupakan render tampang
rumah bagian depan, dan ini renderan dari bagian atas ya teman-teman ya, untuk penampang rumahnya. Dan ini bagian dalam tadi yang ada akuariumnya, ada ruang keluarga, dan ini bagian depannya lagi ya teman-teman ya, dari sisi gazebo-nya. Lalu seperti apa teman-teman kalau lokasinya di perumahan? Ya tentunya kita nggak bisa melebarkan atap ke kiri kanan ataupun belakang. Itu seperti itu. Jadi kita siasati dengan atap seperti ini teman-teman. Kalau saya menyebutnya ya atap yang kompak lah ya. Nah, ini berdiri di atas cor-coran. Jadi rumahnya itu dikasih cor-coran ya, nanti terus dikasih atap di tengah-tengah dari cor-coran itu sendiri ya teman-teman ya. Atap ini cukup kompak ya, dan dengan bentuk seperti ini kita punya keuntungan space ekstra ya teman-teman untuk menaruh tandon air. Jadi harapannya dengan adanya tandon air di atas rumah, maka suplai air itu akan lebih terjamin, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk beton atas ini ukurannya kurang lebih sekitar 1 meteran ya teman-teman ya, dengan jarak sekitar 77 sentian dari genting ya, dari atapnya ya teman-teman. Nah ini nanti teman-teman bisa manfaatkan ya dengan tandon berukuran ya kurang lebih dengan diameter sekitar 1 meteran. Nah itu ya, jadi dengan diameter sekitar 1 meteran berarti mungkin sekitar 1000 liter mungkin bisa didapatkan ya teman-teman untuk kapasitas dari tandonnya. Nah ini untuk ilustrasi dari penempatan tandon airnya ya teman-teman ya. Genting bagian belakang ya atau atapnya kita coak sedikit ya teman-teman, supaya space yang didapatkan itu mendekati 1 meter, sehingga diameter sekitar 1 meter ini bisa masuk di situ ya teman-teman ya, sebagai tempat untuk tandon air. Ya bisa dilihat teman-teman, ini merupakan view 360-nya ya teman-teman ya, kalau rumah ini ada tandon airnya. Ya, dan ini untuk hasil rendernya ya teman-teman, untuk rumahnya ya. Ini dari bagian atap ya, itu tandon airnya di belakang, dan ini dari bagian depan ya teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton ya, jangan lupa untuk memberikan respon yang positif. Terima kasih.